asir di belakang yang kehausan insya Allah datang. Wudhu seperti sholat. Kenapa harus wudhu? Atau dianjurkan wudhu? Orang tua marah kalau anaknya, oh kakinya kotor, cuci dulu sebelum naik tempat tidur. Tapi dalam Islam yang dianjurkan adalah wudhu seperti sholat. Wudhu seperti cuci tangan dulu, kumur-kumur, istinsyak masukkan. Anda subhanallah, begitu sempurnanya Anda membersihkan wajah Anda, kumur-kumur membersihkan mulut Anda yang setelah makan. Kalau mungkin sekarang disuruh sikat gigi sebelum tidur, Rasulullah sudah ngajarkan dulu 14 abad yang lalu. Kumur-kumur supaya tidak ada bakteri di mulut Anda, yang Anda kalau tidur berjam-jam bakteri itu akan tinggal di sana, akan sakit gigi, penyakit yang macam-macam. Istinsyak, menghirup air kemudian mengeluarkan kembali. Karena selama Anda di luar kerja, ngobrol, Anda menghirup debu-debu. Kalau debu itu selama 6 jam Anda tidur melengket di hidung Anda, apa yang akan terjadi? Rasulullah mengajarkan dibersihkan hidung, wajah. Kalau orang sekarang mau tidur pakai apa? Bukan masker mungkin, yang kayak odol itu, krim umpamanya. Dari dulu Rasul ngajarkan wudhu, bersihkan pakai air. So bersih wajahmu, nggak perlu cuci muka ke salon. Sekarang Anda tahu kenapa orang butuh cuci muka ke salon? Karena banyak sunnah-sunnah Nabi yang nggak diamalkan. Itu debu sampai nempel 3 cm mungkin di wajahnya. Tapi kalau sebelum tidur bersihkan wajah, cuci muka 3 kali, wudhu seperti sholat. Tangan pegang yang macam-macam, bersihkan tangan, kaki bersihkan baru tidur. Ini adalah benar-benar ajaran yang perlu kita amalkan. Siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Bapak-bapak, siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Gak usah malu. Kadang-kadang cobalah. Gak butuh berapa lama. Mungkin wudhu berapa menit? Anda kalau wudhu berapa menit? 10 menit? Mandi kali kalau 10 menit, 3 menit selesai. Bersihkan, masuk. Kemudian wattaji' ala syiqqikal aiman, merebahlah ke arah kanan. Tidur miring ke kanan. Subhanallah. Yang pertama Anda harus ingat, Muhammad ini pilihan Allah. Kalau Anda melihat Muhammad dimasukkan ke 100 orang berpengaruh di dunia, gak butuh itu Muhammad. Dan mereka banyak melecehkan Muhammad dengan meletakkan Muhammad di nomor 1. Setelah Muhammad siapa? Newton. Ajib min hadza Newton ini. Muhammad, gak ada yang seperti Muhammad. Dia adalah sayyidu waladi Adam, yang paling mulia dari anak-anak Adam. Rasulullah mengajarkan kita tidur miring ke kanan. Ingat, sabda Nabi adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Miring ke kanan. Kenapa kok miring ke kanan? Siapa di antara yang hadir di sini yang pernah membaca manfaat tidur miring ke kanan? Tolong angkat tangan. Bagi-bagi ilmu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikan. Ada mic nggak buat yang hadir ini biar yang lainnya dengar? Ustadz Ahmad, kayaknya mic ini dipakai. Oke, supaya nggak ngantuk ya. Kalau saya aja yang ngomong ntar saya yang ngantuk. Nggak bisa. Oke, kalau gitu silahkan. Lambung kita di sebelah kanan. Jadi kalau kita miring ke kanan, lambungnya terlindungi. Oke, salah satu manfaat. Oke, yang kedua, iya. Jadi saya bukan dokter, cuma saya membaca. Jadi ilmu yang saya dapatkan bukan karena saya kuliah di kedokteran. Jadi kalau salah tolong dibetulin. Saya membaca bahwasanya
menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Paru-paru yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan. Kalau kita miring ke kiri, jantung itu akan jatuh ke paru-paru yang lebih kecil ini. Akhirnya berat kerjanya paru-paru karena tertindih oleh jantung. Kemudian letak jantung itu bukan di tengah, agak miring ke kiri. Sudah agak miring ke kiri, nindihin paru-paru lagi. Adapun kalau miring ke kanan, paru-paru kanan itu lebih besar dan tidak bermasalah kalau ditindih dengan jantung yang jaraknya jauh, tidak seperti jaraknya yang kiri. Itu salah satu manfaat untuk jantung dan untuk paru-paru. Jadi tidur miring itu ke kanan lebih sehat. Kemudian manfaat lainnya, siapa yang mau menambahkan yang pernah membaca? Oke, siapa yang sudah mengamalkan tidur miring ke kanan? Apa yang Anda rasakan? Lebih segar. Jadi beda tidur miring kiri atau miring kanan itu beda dengan tidur telentang. Tidur telentang, lidah kita akan menutupi tempat pernafasan karena jatuh ke belakang lidahnya itu. Sedangkan kalau miring, lidah nggak akan menutupi jalurnya pernafasan. Orang kalau tidur telentang biasanya mendengkur karena perjalanan nafasnya itu terhambat, lidah itu jatuh ke belakang gitu. Tapi kalau ke kiri tidak. Itu salah satu manfaatnya tidur miring. Kemudian ya masih banyak yang lainnya, tapi ada penelitian yang mengatakan bahwasanya ibu hamil itu lebih baik tidurnya telentang atau gimana, atau anak-anak lebih baik tidurnya tengkurap. Wallahu a'lam bishawab. Tetap wahyu ilahi itu lebih sempurna karena namanya penemuan. Iya, sekarang ngomongnya oh lebih baik tidur telentang. Iya, sekarang lu ngomong. Tahun depan ada penemuan baru, oh enggak, lebih baik tidur miring ke kanan. Tetap yang namanya penemuan manusia berkembang, tapi kalau wahyu ilahi sudah pasti. Dari siapa wahyu itu? Dari Sang Pencipta. Kemudian juga tidur miring itu menyebabkan lurusnya, mungkin tadi kalau bangun enak gitu ya, lurusnya tulang punggung itu menjadi lebih enak. Iklan-iklan di TV, iklan-iklan orang kalau jual bantal tidurnya kemana? Miring biasanya. Kemudian kalau tidur miring itu kaki lurus apa bengkok? Bengkok sedikit. Kenapa? Supaya perut tidak ketarik. Dan Anda melihat kalau dokter meriksa perut itu biasanya suruh tekuk kakinya sedikit, meriksa perut. Itulah manfaatnya. Beberapa manfaat, insya Allah masih banyak manfaat yang lainnya dari tidur miring. Tidur tengkurap dilarang oleh Rasul SAW. Pernah Rasulullah melihat sahabat yang tidur tengkurap di masjid, dan ini banyak orang Indonesia tidurnya tengkurap. Kapan Anda membuktikan hal ini? Kalau musim haji, mungkin di Damam jauh dari Medina ya, itu kalau di Masjid Nabawi jemaah-jemaah haji itu pada tengkurap tidurnya sama orang Arab. Dilihatin sama dia, nggak ngerti. Orang Arab mau ngomong bahasa Arab, ini nggak ngerti bahasa Arab kata dia. Cuma nggak boleh. Rasulullah melarang karena kata Rasulullah SAW, hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Tidur seperti yang dibenci sama Allah SWT. Dalam riwayat lain, tidur itu tidur jahannamiyah, tidurnya penghuni neraka. Bahayanya tidur tengkurap apa? Nafas jadi nggak lancar. Karena kan dada ini naik turun gitu. Tapi kalau Anda tengkurap, akhirnya yang naik turun apanya? Punggungnya akhirnya berat, dengan berat punggung itu sendiri. Kemudian iya, itu yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk wudhu sebelum tidur. Yang kedua, tidur miring ke kanan. Kemudian yang ketiga, itulah keindahan Islam. Islam bukan cuma mengajarkan kesehatan jasmani, Islam juga memikirkan kesehatan rohani. Rasulullah mengajarkan membaca doa. Doa sebelum tidur banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amu, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Banyak lagi doa-doa yang lain. Di sini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani.
yang diajarkan doanya Allahumma aslam